Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi Ramadan kali ini, mari kita kenal lebih dekat tentang puasa dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang puasa sebagai sekolah disiplin dan kejujuran. Nah, kalau teman sehat ingin tahu tentang pembahasannya, teman sehat bisa cek di video Lini Podcast sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang dimensi sosial puasa Ramadan. Nah, puasa ini memiliki beberapa dimensi, diantaranya sosial dan ekonomi. Apa sih dimensi sosial dan ekonomi puasa itu, dan bagaimana menerapkannya? Apakah ada manfaatnya? Nah, seperti pada episode sebelumnya, kita akan temukan jawabannya dari narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Profesor Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Baik. Profesor Hardinsyah sendiri, apa kabar? Baik juga, Suci. Baik juga ya, Prof. Nah, Prof, saya ingin tahu nih, Prof, apa sih dimensi sosial ekonomi puasa dan bagaimana cara menerapkannya, Prof? Ya, mungkin satu-satu dulu kali ya. Dimensi sosial, sederhananya dimensi sosial bagaimana aspek-aspek hubungan antar manusia dengan manusia lain, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu terjadi interaksi. Kalau dimensi sosial yang baik tentunya interaksi tadi menjadi baik ya. Yang itu modal di dalam kita untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bertanah air. Misalnya saja ada konsep modal sosial misalnya, bagaimana seseorang bisa percaya sama orang lain, seseorang bisa bekerja sama dengan orang lain, seseorang bisa saling bantu-membantu dengan orang lain, karena dasarnya saya mau bekerja sama Suci karena saya percaya sama Suci, Suci mau bekerja sama Bapak karena Suci percaya sama Bapak. Nah, itu baik itu di dalam tingkatan keluarga, saya jatuh cinta sama seseorang, seseorang jatuh cinta sama saya sayang sama anak-anak sayang saya, itu kan karena dasar tadi ada hubungan-hubungan sosial, baik itu dalam keluarga maupun juga di masyarakat. Jadi kalau modal sosial kita tadi kuat, baik itu secara horizontal sesama manusia, secara vertikal modal sosial ini dengan pimpinan-pimpinan kita, masyarakat dengan Pak Lurahnya, dengan Pak RW-nya, dengan Pak RT-nya, begitu juga antara gubernur dengan masyarakatnya atau sebaliknya, bupati wali kota dengan masyarakatnya dan masyarakat dengan bupati wali kota, even itu dengan presiden orang nomor 1 dan menteri-menterinya. Nah, kalau model sosial ini baik, maka orang nggak ada rasa curiga ya, nggak ada itu heboh di media massa saling menjelekkan, nggak ada tuh heboh di media massa saling perang antar kelompok gitu ya, karena semua saling percaya, karena memang diciptakan dasarnya tentunya adalah kejujuran, ketidakbohongan, ya, integritas, dan itu salah satunya dipupuk ketika kita dalam berpuasa ya. Puasa kan mendidik kita untuk jujur, tidak berbohong. Ketika orang yakin sama kita, kita yakin sama orang kan karena salah satunya karena integritas tadi ya. Dia seseorang tadi jujur, kita jujur, maka timbullah saling percaya, nggak ada yang ditutup-tutupi, dan juga tidak ada keinginan untuk menyakiti. Kalau seseorang menyakiti orang lain, maka timbullah ya ada rasa satu yang tertindas, satu yang curiga, dan lain sebagainya. Itu dari sisi sosial. Jadi puasa yang sudah kita lakukan, ketika kita berbuka bersama-sama di keluarga, itu kan bagian dari membangun interaksi sosial. Ketika kita berpuasa juga disunahkan mengajak orang lain berbuka. Itu juga bagian dari interaksi sosial ya. Dan lebih banyak lagi ketika kita datang ibadah ke masjid salat tarawih ya. Meskipun ada pembatasan jarak secara protokol kesehatan, itu kan juga membangun udah beberapa bulan nggak ketemu, ketemu dengan Pak RW, ketemu dengan Pak RT, ketemu dengan even itu barangkali tetangga RT udah lama nggak ketemu di kesempatan ibadah tadi ya. Tentunya tidak saat ibadahnya, ketika menjelang ya, ketika setelah selesai.
Jadi betul-betul dalam bahasa lainnya silaturahmi semakin baik ya. Silaturahmi baik berarti modal sosial suatu masyarakat itu baik, dan itu modal untuk berbuat, membangun, bekerja sama dan lain sebagainya. Nah. Untuk juga kegiatan ekonomi ya. Kita saling percaya, kita membangun bisnis kan dasarnya juga saling percaya. Kalau bisa dijelaskan lagi nih Prof, dimensi ekonominya seperti apa nih? Ya bisa banyak ya dimensi ekonomi, kita lihat bisa dalam arti lanjutan dari dimensi sosial tadi. Kita saling percaya maka kita bisa saling kerjasama, kita silaturahmi, karena itu silaturahmi itu kan berdasarkan sunnahnya dinyatakan juga kalau orang yang memperbanyak silaturahmi rezekinya murah. Itu kan berarti ada kaitan modal sosial silaturahmi dengan ekonomi ya. Rezeki itu kan terkait dengan nilai ekonomi dari kehidupan. Kemudian juga nilai sosial lagi, orang yang sering silaturahmi akan berumur panjang. Kalau silaturahmi dia pasti dia banyak terinspirasi ya. Kalau dia silaturahmi sama orang yang punya healthy lifestyle pasti dia terinspirasi healthy lifestyle. Ketika dia silaturahmi dia lagi kekurangan oleh orang yang the have yang memiliki akan dibantu oleh orang yang memiliki sehingga dia nggak jadi miskin. Orang tadi belum ada pekerjaan karena silaturahmi jadi dapat pekerjaan. Akhirnya dengan ada pekerjaan ekonomi dia bisa mendapat layanan kesehatan kan karena dia punya daya beli, ataupun dia jadi ditunjukkan. Kadang kita nggak tahu ya silaturahmi, kita mengeluh ada sakit pinggang, oh di sini ada tukang pijit yang bisa menyelesaikan masalah pijat pinggang misalnya kan. Kita katakan ada gejala diabetes, oh yang sini dokternya lebih manjur dan sebagainya gitu. Jadi itu juga sumber informasi kan ya, baik itu untuk kesehatan maupun juga untuk ekonomi, dan itu menimbulkan rasa bahagia ya, sehingga juga jadi panjang umur kan. Nah dimensi ekonomi juga tidak hanya karena faktor sosial tadi, itu salah satunya, tapi juga kita lihat ya ketika di bulan puasa ada aja keinginan orang untuk berbuat lebih baik ya, salah satunya bersedekah. Coba deh lihat ya, biasanya nggak sebanyak itu berseliweran orang untuk berbuat baik ya, ngirim ke panti asuhan, ngirim ke pondok anak yatim, ke pesantren, ke petugas masjid, ke satpam, bahkan sesama tetangga seringkali barangkali saling antar berbuka. Ya itu kan kelihatannya bukan benda ekonomi, tapi kan itu terjadi penghematan ya. Ketika orang menjelang lebaran dapat kiriman bahan baju, atau dapat kiriman baju baru, sarung baru, dapat kiriman uang untuk beli sepatu baru, itu kan berarti terjadi penghematan buat si penerima kan. Itu kan berarti manfaat ekonomi. Buat yang memberikan ya, memang karena dia tadi ada ketulusan, karena niat dibalik itu secara spiritual cari pahala, tapi kan ini menggerakkan ekonomi. Bayangkan kalau misalnya dari 100 berapa, hampir 200 juta penduduk muslim Indonesia, katakan yang wajib berpuasa 175 juta misalnya ya, karena usia remaja ke atas ya, 175 juta kalau selama bulan Ramadan aja dia sedekah 100.000, udah berapa itu rata-rata. Bahkan yang kaya dia jutaan ya sedekahnya. Itu baru yang sifatnya voluntarily. Belum lagi yang sifatnya wajib zakat ya, ada zakat fitrah. Konon itu ya kalau orang zakat fitrah 2,5 kilogram, katakan semurah-murahnya beras 25.000 kali ya, 10.000 sekilo, 2,5 kan 25.000. Kalau yang lebih mahal pasti bisa 40.000 gitu ya, 2,5 kilo. Kali coba 175.000 ya, itu triliunan ya, jumlahnya triliunan. Dan dari data di Indonesia BAS ya, Badan Amil Zakat, bahwa Wapres saya pernah dengar ceramah beliau, potensi zakat tidak hanya zakat fitrah, zakat harta dan juga zakat semuanya itu ada sekitar berapa, 300 triliun coba potensinya tiap tahun. Tapi sekarang baru yang terwujud tercatat 10 triliun. Mungkin ada orang yang zakat diam-diam ya, nggak perlu dilaporkan atau diinformasikan atau tercatat barangkali. Jadi bayangkan ya,
untuk pencegahan stunting itu 20 triliun di Indonesia ke berbagai sektor ya. Ini hanya dalam waktu ya ya oke lah, memang perhitungannya setahun zakat tadi ya. Yang zakat fitrah tadi juga hanya hitungannya dalam waktu menjelang Idul Fitri misalnya ya. Meskipun itu juga sekali setahun, tapi kan momennya, momen menjelang 1 Syawal atau setelah ibadah puasa Ramadan. Jadi ketika ada uang yang keluar, ada yang menerima, ini kan terjadi pergerakan ekonomi ya. Ada lagi yang kelihatannya terselubung ya, hidden ya. Bapak pernah hitung. Nyatanya kan ketika di topik lain kita pernah bahas deh. Waktu itu manfaat gizi dan kesehatan. Itu ternyata kebutuhan energi kita itu jadi terhemat sekitar 5-10% dari kebutuhan kalori, berarti juga zat gizi lain ketika orang setelah puasa Ramadan. Karena dengan orang yang puasa dengan baik dan benar mengalami penurunan lemak tubuh, kemudian energi basalnya ternyata juga turun, tidak hanya kebutuhan totalnya. Maka kalau kita hitung 10%, katakan dari rata-rata 2000 kalori itu kan berapa? 200 kalori ya. 5% itu dari energi basal, berarti 100 kalori. Katakan kalau itu 100 kalori aja selama 6 bulan bisa dipertahankan, karena kecenderungannya sekian 9 bulan karena nggak bisa memaintain disiplin makan, akhirnya kan naik lagi ya. Nanti menjelang puasa sudah agak berbobot lagi gitu ya, nanti baru slim lagi gitu. Nah 6 bulan saja Bapak pernah hitung kalau 100 kalori dihemat sehari selama 180 hari, dan ada 175.000 orang yang melakukan itu di Indonesia dari 270 penduduk Indonesia, karena hanya sebagian yang muslim dan sebagian yang wajib berpuasa Ramadan. Itu kalau dihitung dengan setara beras itu dapatnya hampir 0,8 juta ton. Artinya kan kita bisa menghemat produksi beras ya. Kalau itu 200 kilokalori terjadi penghematan setelah puasa sampai 6 bulan kemudian, karena bagaimanapun ada kemungkinan adaptasi ke yang lama lagi, itu 1,5 juta ton beras, setara beras nilai kalori tadi. Padahal kita seringkali kalau nggak cukup produksi impor 1 juta ton, impor 2 juta ton. Nah, ini nggak perlu impor kan? Kalau tadi orang-orang muslim sepakat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, artinya dia harus mengalami defisit kalori memang ketika makan malam hari. Jangan memindahkan makan saja gitu dari siang menjadi malam. Bayangkan 1,5 juta ton terhemat. Berarti apa artinya? Dalam arti devisa negara bisa dihemat, tekanan terhadap lahan untuk berpacu produksi padi juga bisa dihemat ya, sehingga 1,5 juta ton per tahun itu bukan jumlah yang sedikit ya, bisa dihemat karena cara berpuasa yang baik dan benar tadi. Ya, jadi ternyata dimensi sosial dan ekonomi ini berhubungan ya, Prof. Betul. Dan bermanfaat juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan juga untuk negara ya, Prof. Nah, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan nih, Prof, apakah ada manfaatnya nih, Prof, untuk kesehatan? Oh betul ya, jadi tadi ada jalur penghematan energi, kemudian tadi ada jalur zakat, jalur sedekah, satu lagi jalur kesehatan. Bayangkan ya, kalau orang tadi usia 30 sudah gagal ginjal, usia 35 sudah diabetes tipe 2, ya kalau itu bisa ditunda 40 tahun sampai dia menjelang usia meninggal, usia 70 tahun misalnya, kan berarti usia produktif panjang. Betul. Usia harapan hidup juga panjang, berarti itu artinya nilai ekonomi kan. Kalau tadi orang sudah kena gagal ginjal dan stroke, dia justru menghendaki biaya dari keluarganya. Habis itu semua tabungan sebelum dia meninggal dunia, ya, kecuali super kaya anak raja gitu ya. Nah, ketika puasa ternyata bisa mencegah ya berbagai penyakit, mulai dari yang berasal dari gula darah bisa dikendalikan, kolesterol bisa dikendalikan, tekanan darah bisa dikendalikan, mencegah metabolic syndrome namanya ya, gangguan metabolik, dan itu bisa mencegah penyakit-penyakit tadi.
ya mencegah diabetes, mencegah jantung koroner, mencegah gagal ginjal gitu ya, gangguan ginjal. Berarti itu penghematan ekonomi lagi tuh luar biasa. Baik itu buat keluarga, meskipun sekarang kita pakai, orang bilang kan nanti ditanggung pemerintah BPJS. Enggak semua juga ditanggung BPJS. Kalaupun semua ditanggung, itu kan kita iuran juga. Per orang per bulan berapa belas atau puluh ribu. Pemerintah juga membantu menyantuni untuk yang tidak mampu. Hampir 20 triliun tiap tahun di Indonesia habis untuk biaya pengobatan orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit yang tadi tidak menular tadi. Dari total sekitar 80 triliun dana digunakan untuk BPJS, kombinasi dari pemerintah dan dari rakyat gitu. Nah, itu nilai ekonomi lagi kan ya. Kalau sehat berarti uang BPJS bisa dimanfaatkan buat yang lain ya. Betul sekali. Jadi ada juga manfaatnya untuk kesehatan ya, Prof. Betul. Secara ekonomi Secara ya. ekonomi. Kalau kesehatan kan udah jelas kita pernah bahas ya. Betul sekali. Nah, Prof, apakah dalam berpuasa ini berarti kita akan menumbuhkan rasa sosial dan empati yang lebih tinggi, Prof? Seperti berbagi dan iya, karena memang tadi dasarnya tadi kan kita ibadah itu tidak hanya untuk kita sendiri ketika puasa, juga kita dianjurkan untuk care sesama orang lain melalui jalur sedekah, juga melalui jalur tidak menyakiti, karena menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Juga secara emosi kita baik, secara emosi kita tidak membuat orang jadi terganggu. Artinya itu kan jadi membangun ya yang akhir-akhirnya tadi silaturahmi dan modal sosial tadi, hubungan-hubungan sosial. Prof, saya juga penasaran nih, Prof. Kan sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, Prof. Iya. Kita juga harus melakukan social distancing dan sebagainya. Nah, apakah berarti amalan ibadah sosial kita dan ekonomi kita itu kurang maksimal, Prof, pada masa ini? Ya bisa iya bisa tidak, tapi tetap bisa dilakukan ya dengan protokol kesehatan. Hanya memang untuk tatap muka mudik kan dilarang pemerintah ya untuk Lebaran ini. Mungkin terganggu mudik ketemu secara silaturahmi secara fisik. Tapi silaturahmi sekarang banyak sekali modelnya melalui Zoom. Keluarga ketika Lebaran bisa ketawa ketiwi di laptopnya. Hanya memang nggak semua orang ya bisa, karena akses internet kan juga nggak semua orang bisa akses internet. Yang nggak mampu tentu juga ada kesulitan. Jadi betul nggak seoptimal seperti kita tidak pandemik, tapi banyak hal yang masih bisa dilakukan melalui HP, telepon, media sosial. Betul. Ya, sekarang masih banyak cara ya, Prof. Ya. Tidak hanya harus tatap muka langsung, tapi juga melalui Tapi memang kendala buat yang tidak mampu, yang tidak punya alat media seperti HP, laptop gitu ya, akses internet ya. Paham? Ya. Baik, Prof. Nah, Prof, lalu bagaimana sih, Prof? Apakah ada cara untuk mempertahankan rasa atau sifat-sifat sosial kita yang sudah kita bangun nih pas Ramadan? Lalu pasca Ramadan ini bagaimana cara kita mempertahankannya? Ya, akhirnya kembali kepada attitude, sikap dan perilaku kita di dalam hal merespon hasil-hasil yang sudah baik. Begitu banyak hal baik yang kita peroleh selama Ramadan. Tentunya sebaiknya ini tidak dicemari, tidak direduksi, dikurangi, sebaiknya setelah melakukan puasa Ramadan ini. Karena itu tentunya saya hanya menghimbau ya, karena bagaimanapun ini basisnya spiritual, di balik spiritual itu luar biasa manfaatnya. Ya, kalau kita bisa menerapkannya, pertama tentunya tadi tidak membabi buta meningkatkan nafsu makan ya setelah puasa, karena penghematan 100 kalori per hari yang terjadi setelah kita melaksanakan bulan Ramadan itu setara dengan 0,8 juta ton serealia beras bisa dihemat ya oleh saudara-saudara kita Muslim sekitar 175 juta yang berpuasa di Indonesia. Dan
Nanti puasa Syawal juga tuh cara membentengi transisi dari Ramadan ke masa-masa tidak puasa. Bisa juga dia melaksanakan puasa Senin Kemis, itu juga cara memaintain. Karena setiap kali kita puasa, mau puasa apapun, mau 10 Muharram, mau Senin Kemis, selalu ya tercegah dari yang membatalkan puasa. Baik itu secara emosi, baik itu secara fisik makan dan minum, secara pandangan, secara ucapan, dan lain sebagainya. Pasti ini menjadi penjaga sehingga kita bisa berupaya menerapkan hasilnya dengan baik. Terima kasih Prof. Hardin atas sharingnya tentang dimensi sosial ekonomi puasa Ramadan. Nah, terima kasih juga kepada teman sehat yang telah menonton episode ini dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa untuk saksikan Lini Podcast setiap hari selama bulan Ramadan, eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify. Tetap jaga jarak dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa di episode Lini Podcast selanjutnya dengan tema kiat akhiri puasa Ramadan dan siasat gizi. Sampai jumpa teman sehat.